Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Walker. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertanian di masa kini dan di masa mendatang. Nah, ini definisi dari pupuk. Pasti teman-teman sudah mengetahui definisi dari pupuk adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam tanah tempat tanaman untuk tumbuh, ya kan. Nah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada tantangan pemupukan di masa kini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Pada masa dahulu, eh, mungkin di Indonesia petani-petaninya orang-orang tua kita sebelum mengenal pabrik, ya kan, pabrik ini ada kan baru-baru aja orang-orang tua kita atau mbah-mbah kita. Nah, itu mungkin menggunakan hanya petaninya itu mungkin awalnya kan petani berpindah-pindah, lahannya habis, unsur haranya habis pindah ke sana, unsur haranya habis pindah ke sini, unsur haranya habis pindah ke sini. Nah, dengan perkembangan zaman, nah mereka berpikir kalau misalkan kayak begitu terus lama-lama lahannya akan habis. Nah, mereka berpikir mulai menetap dan menerapkan sistem pertanian eh, dengan menggunakan pertanian yang organik. Ya, mungkin dulu yang pertama mereka bisa mengumpulkan daun dedaunan kering, ya kan. Kemudian mereka mempunyai ternak. Nah, ternak itu dari kotorannya bisa menggunakan pupuk. Nah, karena itu prosesnya dari kotoran atau misalkan dari dedaunan itu prosesnya membutuhkan lama. Nah, makanya kan hasilnya dia juga akan dia harus memproses dulu, membutuhkan biaya dulu. Nah, kemudian baru diberikan ke tanaman. Nah, makanya maaf. Pada zaman orang tua kita dulu atau mbah kita dulu, makanya umurnya kan mereka itu panjang karena makanannya memang sehat. Pupuk yang diberikan ke tanaman juga sehat. Usia-usia makanya usia-usia mbah-mbah kita, orang tua-tua kita itu pas makanya umurnya panjang-panjang. Nah, mereka memang diberi nutrisi dari tumbuhan dengan pemupukan yang sehat juga. Nah, sedangkan dari masa ke masa eh, apa namanya produsen orang-orang membuat pabrik membuat pupuk. Nah, makin lama makin ke sini. Nah, banyaklah pupuk-pupuk yang pupuk anorganik tunggal, anorganik majemuk, pupuk NPK atau NPK majemuk yang digabung. Nah, banyak yang eh, di pasaran keluar pupuk-pupuk, makanya yang mengakibatkan penggunaan pupuk oleh petani itu disukai. Karena apa? Ya, kita ketahuilah penggunaan pupuk dia akan lebih cepat, lebih murah, ya kan, namun memiliki efek samping yaitu kerusakan seperti ini, kerusakan pada tanah, dan mikroorganisme tanahnya juga mungkin akan mati karena sifat reaksi dari si pupuk kimia ini. Nah, makanya dan sampai saat ini pun penggunaan pupuk anorganik masih suka disenangi sama petani. Nah, saya ambil contoh di kasus ini Tarakan, Kalimantan Utara, ya kan, dengan eh, keistimewaannya tidak memiliki Gunung Merapi. Nah, pasti akan jumlah unsur hara yang di dalam tanah itu lebih terbatas daripada yang di daerah yang memiliki Gunung Merapi. Nah, makanya petani-petani di sini mulai memikirkan banyak yang menggunakan pupuk. Di sini karena banyak udang ya, banyak menggunakan pupuk limbah udang, ya kan, yang diberikan ke karena di sini tanamannya lebih condong kepada tanaman sayuran, ya kan, sayuran. Nah, kemudian diberikan kepada tanaman sayurannya. Buat apa sih sebenarnya? Nah,
Dia buat yang pertama kalau misalkan pupuk organik dari limbah udang itu bagus untuk menjaga kelembaban tanah, kesuburan struktur fisika dan kimia tanah, menjaga ya kan supaya sifat biologi tanahnya dia tidak hilang. Nah, akan tetapi dari pemberian unsur hara untuk tanaman yang lainnya itu tidak cukup saja di limbah udang, makanya banyak petani-petani juga di sini banyak yang menggunakan pupuk yang anorganik. Nah, coba kita lihatlah, makanya kan kita lihat di suatu daerah yang menggunakan pupuk anorganik, dia memang hasilnya bagus, cuman hasil tanahnya dia harus lebih keras lagi, dia harus membajak sawah lagi supaya tanahnya menjadi gembur kembali, ya kan. Nah, itu tantangan di masa kini. Saya ambil contoh di studi yang ada di Kalimantan sini. Nah, tantangan di masa yang akan datang apabila kita menggunakan pupuk kimia terus menerus, ya lama-lama pasti tanahnya akan keras. Nah, telah kita ketahui nih pada zaman sekarang ya kan, yang dulunya Indonesia ini agrarianya sangat luas, dari tanah-tanah tanah-tanah yang produktif sampai tanah marginal itu banyak sekali. Nah, sekarang banyak sudah dibangun gedung-gedung ya. Bahayanya mereka pengembang ini membangun di tanah-tanah yang produktif. Nah, sedangkan eh, kebutuhan manusia akan pangan itu akan semakin meningkat karena semakin banyak jumlah dari manusia. Nah, mau tidak mau ya pertanian ya larinya ke tanah-tanah marginal lah. Kalau kita menggunakan pupuk-pupuk anorganik terus, ya kan di tanah marginal seperti contohnya di tempat kita ini, nah ya lama-lama ya tanah kita akan rusak. Mungkin anak kita tidak bisa lagi merasakan tanahnya yang bagus. Mungkin mereka impor 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 mendatangkan semua. Nah, makanya dari zaman kita inilah harus menjaga yang namanya mengurangi dari pemupukan yang anorganik. Nah, kita ketahui kan ini tantangannya, solusinya bisa menggunakan pada saat sekarang menggunakan pupuk yang organik. Nah, pasti manfaatnya kita sudah tahu, memberikan kehidupan organisme tanah, ya kan, menambah memperbaiki struktur tanah. Nah, itu dari manfaat dari pupuk organik. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.